Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya ingin memberi judul renungan ini adalah bekerja sesuai firman Tuhan. Ya, mari kita bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Karena bekerja bisa saja sesuai keinginan kita. Tapi di sini saya ingin mengingatkan bahwa marilah kita bekerja sesuai firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Titus 2 ayat 9-10. Titus 2 ayat 9-10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Ya, ulangi sekali lagi. Hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saya ulangi sekali lagi, hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan pada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu hidup setia, tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Titus 2 ayat 9-10. Setiap orang pasti ingin sukses, baik sukses dalam pendidikan, pekerjaan, karir, dan rumah tangga. Ya, pendidikan sukses berhasil, kemudian bekerja pun berhasil, ya. Tapi dalam pekerjaan itu dia akan melihat karirnya meningkat terus, enggak, karirnya ternyata berhasil, dan rumah tangganya aman-aman saja, ya. Itulah yang disebut orang sukses. Sukses menimbulkan rasa bangga, tersanjung, dan dihormati. Sukses membuat orang berjalan tegak dengan kepala menengah ke atas. Ya, itu perumpamaan saja. Sukses dalam keuangan membuat rasa aman dan hidup menjadi mudah. Karena kalau kita banyak uang, tentu lebih mudah hidup kita dan lebih rasa aman dalam hati. Sukses menimbulkan kepuasan. Sukses amat didambakan manusia, sehingga mereka berusaha meraihnya sekuat tenaga. Akibatnya orang bisa saja berlaku tidak jujur. Orang bisa saja berlaku tidak jujur atau melakukan segala cara untuk mencapai sukses. Sebab sukses adalah impian manusia. Pengen sukses orang. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Karena sukses menjadi obsesi manusia, ya, sukses menjadi obsesi manusia, keinginan manusia yang mendasar, maka dunia menawarkan banyak jalan pintas untuk meraihnya. Baik berupa konsep berdasarkan kajian ilmiah, ya, jadi kaji secara ilmiah, atau pemikiran tidak rasional. Pemikiran tidak rasional itu menggunakan mistik, sesuatu yang di luar nalar manusia, tidak rasional. Ya, banyak pengalaman orang sukses telah dibuktikan dan diseminarkan. Orang menawarkan diri, menawarkan ide inovatif meraih sukses cepat. Orang menawarkan cara meraih sukses cepat. Yang paling menarik hati karena mereka tidak perlu bekerja keras adalah tawaran pergi ke puncak gunung, ke gunung mana gitu, ya, ke kubur keramat, dukun atau paranormal, mohon kuasa kegelapan menolong mereka meraih sukses. Ya. Kemudian bagaimana pandangan gereja? Di kalangan gereja ada dua ajaran
teologis tentang kehidupan di dunia ini, yaitu teologi penderitaan dan teologi kemakmuran. Teologi penderitaan dan teologi kemakmuran. Menurut teologi penderitaan, orang percaya harus menderita dan memikul salib bersama Yesus. Umat tidak boleh hidup bersenang-senang secara duniawi. Contohnya dari kehidupan Paulus dan para rasul yang menderita karena Injil. Tapi mereka yang hidupnya makmur adalah orang yang hanya mengejar harta dunia dan hidup menurut cara dunia. Itulah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah akan menghukum mereka jika mereka tidak introspeksi dan bertobat. Itu kata teologi penderitaan. Sedangkan menurut teologi kemakmuran, orang percaya adalah orang yang diberkati. Jadi hidupnya pasti sukses secara jasmani. Contohnya kehidupan Abraham yang diberkati secara jasmani. Orang percaya harus mendapat berkat Abraham berupa kekayaan melimpah dan hidup sukses. Jika orang percaya hidupnya gagal atau miskin, misalnya dia gagal hidupnya atau dia miskin, orang itu itu berarti dia tidak berkenan di hadapan Allah, katanya begitu. Allah menutup berkat mereka jika tidak introspeksi diri dan tidak bertobat. Itu dua ajaran yang saling bertentangan. Teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Ya, teologi kemakmuran dan teologi penderitaan. Tapi manusia jelas tidak mau menderita. Siapa yang mau menderita? Ya, itu mau senang. Sehingga teologi penderitaan ditinggalkan dan teologi kemakmuran menjadi pilihan populer. Namun kedua pandangan itu sebetulnya saling melengkapi. Sebetulnya dua pandangan itu saling melengkapi. Sebab kehidupan orang percaya mencakup keduanya, yaitu hidup menderita bersama Kristus dan juga diberkati Tuhan secara jasmani. Ya, jelas secara rohani jelas ya. Hidup menderita dan diberkati bukan ukuran iman dan bukan pula ukuran hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menderita bersama Kristus adalah berkat, bukan ukuran hidup berkenan. Tapi hidup bersama Kristus, menderita bersama Kristus adalah berkat. Atau diberi kekayaan, tetapi diberi kekayaan juga merupakan berkat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama Dia, untuk Dia, menderita bersama Yesus. Dalam Filipi 1 ayat 29 itu menderita bersama Yesus menjadi merupakan berkat. Di dalam Mazmur 112 ayat 3 demikian firman Tuhan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Jadi ada juga harta dan kekayaan dalam rumah tangga orang percaya. Jadi itu saling mengimbangi sebetulnya. Ya. Kalau kita sedang menderita, kita menderita karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita sendiri, tapi karena Tuhan. Kalau kita berbahagia, itu karena berkat dari Tuhan. Berkat bukan usaha kita mencari sesuatu, tetapi berkat dari Tuhan. Itulah firman Tuhan ya. Dan bagaimana firman Allah untuk meraih sukses? Menurut Alkitab ada dua hal yang harus dilakukan untuk meraih sukses. Menurut Alkitab ada dua hal. Ada dua hal yang dilakukan untuk meraih sukses, yaitu melakukan hal rohani dan jasmani secara bersamaan. Jadi untuk meraih sukses kita harus melakukan hal rohani dan jasmani secara bersamaan. Misalnya, jika mau berhasil dalam studi, siswa harus memohon nikmat dari Tuhan, dari Allah, tapi juga disertai belajar dengan rajin dan tekun. Ya, jadi rajin dan belajar dan tekun. Dalam Lukas 6 ayat 38 demikian firman Tuhan, beri, maka engkau akan diberi.
Kemudian Malaiki 3 ayat 10, beri perpuluhan maka Allah akan buka tingkap langit untuk memberkatimu. Kemudian Keluaran 23 ayat 25, rajinlah beribadah maka Tuhan akan memberkati roti dan airmu, penyakitmu dijauhkan. Keluaran 23 ayat 25. Lakukan itu semua, tapi harus dibarengi dengan bekerja. Mengenai hal itu Paulus menegaskan, kami memberikan peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi jika seorang itu sukses, bukan saja dia harus rajin beribadah dan suka memberi, namun juga harus bekerja secara profesional. Dia bukan hanya memberi ke gereja, rajin ibadah maka dia akan diberkati. Bukan hanya itu, tapi juga dia harus bekerja secara profesional, bekerja secara benar, ya, secara benar. Tidak asal-asalan dia bekerja. Bagaimana cara bekerja secara profesional? Bagaimana cara bekerja sesuai profesional, sesuai firman Allah? Ya, Paulus memberi ajaran dalam Titus 2 ayat 9-10 tentang bekerja secara profesional untuk meraih sukses sejati. Mari kita kaji satu persatu. Nasihat ini sebetulnya ditujukan untuk hubungan antara hamba dan tuannya. Tapi bukan itu saja, dapat juga berlaku untuk kita, misalnya hubungan hamba Tuhan dan Allah, pegawai dan atasan atau majikan, pengusaha atau pedagang dan pelanggan nasabah, dosen guru atau guru dengan mahasiswa atau siswanya, dokter dengan pasiennya, apapun profesinya, dengan siapa saja dia dapat dilakukan. Yang pertama adalah taat dalam segala hal, berarti mematuhi aturan. Orang itu mematuhi aturan, tidak melanggar hukum dunia dan hukum Allah, tidak melanggar hukum dunia dan hukum Allah. Mematuhi kesepakatan bersama. Misalnya kita sudah sepakat untuk bekerja seperti ini, maka kita harus patuh. Bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan dan harus tepat waktu. Jadi jangan malas-malasan kita, harus tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah berkenan. Dia harus berkenan. Berkenan berarti bekerja segenap tenaga dan kemampuan. Harus bekerja segenap tenaga dan kemampuan. Mencintai pekerjaannya, bekerja lebih daripada yang diharapkan, dan selalu mengembangkan diri. Jadi jangan cuma bekerja itu, tapi harus mengembangkan diri dan memiliki kreativitas tinggi. Jadi dia harus punya inovasi untuk memajukan suatu pekerjaan. Itu yang disebut berkenan. Kemudian berikutnya adalah jangan membantah. Jangan membantah berarti tidak suka konflik terhadap orang lain, terhadap teman sekerja, maupun terhadap orang yang dilayani. Ya, terhadap atasannya tidak suka konflik, mampu menangani konflik, dan dia seorang yang cinta damai, tidak suka konflik, cinta damai. Kemudian berikutnya adalah jangan curang. Berarti dia berani jujur. Jangan curang berarti dia jujur orangnya, bertanggung jawab. Karena curang itu juga bisa tidak bertanggung jawab, ya. Berintegrasi dan berdedikasi tinggi. Berintegrasi dan berdedikasi tinggi. Bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Bisa dipercaya dan dapat diandalkan.
Kemudian terusnya adalah tulus. Dia harus bekerja dengan tulus. Berarti bekerja tidak berorientasi pada upah, namun pada pelayanan. Lebih mementingkan tugas kewajiban daripada menuntut hak. Jadi dia bekerja terus, yang penting dia lakukan kerjaannya. Maka hak itu akan datang sendiri dengan sendirinya. Setia. Setia berarti tidak mudah putus asa. Setia itu tidak mudah putus asa. Ketika menghadapi masalah, dia bisa mengatasi semuanya. Setia. Tidak suka berpindah-pindah pekerjaan. Tekun dalam profesi. Tidak suka membolos. Ya, itu setia, tidak suka membolos. Atau bermalas-malasan. Dan memberi hasil pekerjaan yang memuaskan. Yang memberi hasil pekerjaan yang memuaskan. Kemudian yang terakhir adalah memuliakan ajaran Allah. Artinya kita bekerja sesuai firman Allah, maka Bapa dipermuliakan, maka Bapamu di surga akan dipermuliakan. Kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 8. Nah, jika kita berlaku demikian dalam bekerja, semua orang yang dilayani pasti akan merasa puas atas pekerjaan kita. Lakukan hal tersebut, disertai doa, dan lakukan seperti untuk Tuhan. Kita lakukan bukan hanya untuk manusia, tapi seolah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Pasti Tuhan akan memberi kesuksesan secara jasmani dan rohani. Bekerjalah sesuai firman Allah, sesuai profesi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Profesi Anda apa? Seorang arsitek, ya bangunlah dengan jujur, semua yang tadi. Profesi Anda insinyur, ya lakukan dengan jujur. Dokter, ya lakukan dengan jujur. Seperti yang kita lakukan tadi, seperti yang kita katakan tadi. Kita akan meraih sukses. Dan tidak hanya itu, Allah juga akan dipermuliakan. Demikianlah dari saya, Tuhan memberkati. Amin.